adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kau harap adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat. Adik-adik, hari Minggu ini pelayanan anak kita akan dilayani oleh Kak Okta dan Kak Eta. Nah, untuk mulai ibadah kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita ambil sikap untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai ya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak mau undang nih, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Adik-adik masih sambil tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu pujian sukacita, yaitu lagu Happy Yaya dan Laskar Kristus. Ikuti gerakan kakak ya. Cintaku semakin mendalam.
Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah bangunkan kami, Tuhan sudah berikan nafas kehidupan buat kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur hati kami boleh datang, muji dan muliakan nama-Mu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bila ibadah yang kami naikkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Ini doa syukur hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 156. Langit dan bumi akan lenyap. Adik-adik sudah boleh duduk ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eta. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah puji-pujian ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Sebentar kami Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Kakak Eta. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami mampu mendengarkan dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati Kakak Eta yang akan bercerita. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, ini doa syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan membaca Alkitab yang akan dibawakan oleh seorang anak dari sektor Sion. Bahan Alkitabnya dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22. Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, Guru, yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan
berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik sekalian, kitab Markus adalah salah satu kitab Injil. Selain dari kitab Markus, ada juga kitab Matius, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Jadi ada 4 kitab yang termasuk kitab Injil. Kenapa disebut kitab Injil? Karena 4 kitab itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Tema bacaan kita hari ini yaitu Aku menjadikan Yesus yang utama. Nah, adik-adik sekalian, bacaan kita hari ini yaitu dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang judulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah, yang sama dengan susah masuk surga. Kenapa tidak bisa masuk surga? Pasti ada sebabnya.
Adik-adik mau tahu sebabnya? Ayo kita dengarkan cerita baik-baik. Nah adik-adik, waktu itu ada seorang pemuda yang kaya. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sampai berlari-lari loh adik-adik. Nah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, nah adik-adik, kakak punya gambarnya. Ini dia gambarnya. Nah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Guru yang baik." Nah kenapa Tuhan Yesus disebut guru? Karena Tuhan Yesus dia mengajar kepada orang banyak, yaitu tentang firman Tuhan, agar orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah lalu orang kaya ini dia bilang, guru yang baik. Kenapa dia bilang Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan Yesus memang baik. Adik-adik, kalau menurut adik-adik, kenapa Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat, memberikan kita kepintaran, dan banyak sekali yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus disebut orang yang baik. Nah adik-adik, setelah orang kaya ini bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, apa sih hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah hidup bersama Tuhan di kerajaan Allah, yang artinya masuk surga. Nah adik-adik, lalu Tuhan Yesus menjawab perkataan dari orang kaya ini. Kamu memang sudah melaksanakan perintah daripada Tuhan, tetapi ada satu yang kurang. Lalu orang kaya ini bilang, "Tuhan, apalagi yang kurang? Saya kan sudah melakukan semua perintah Tuhan. Saya tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya selalu menghormati orang tua, dan pokoknya saya selalu melakukan perintah Tuhan. Kenapa masih kurang satu Tuhan?" Nah lalu Tuhan Yesus bilang, "Ada kurang satu lagi yang kamu belum lakukan, yaitu kamu harus menjual hartamu dan hasilnya kamu harus berikan kepada orang miskin." Nah di sini adik-adik, Tuhan Yesus mengajar kepada orang kaya itu bahwa dia harus mau berbagi kepada orang lain, apalagi kepada orang yang miskin. Tapi setelah Tuhan Yesus berkata begitu, bagaimana sikap orang kaya ini adik-adik? Ternyata dia kecewa. Ya, dia tidak mau memberikan kepada orang miskin karena dia sayang kepada hartanya. Dia menganggap hartanya di atas segala-galanya. Dia menganggap hartanya nomor satu dan Tuhan Yesus nomor dua. Nah adik-adik, setelah itu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang kecewa. Nah adik-adik sekalian, dari cerita ini kakak mau mengatakan bahwa kita sebagai manusia, kita harus mau saling berbagi kepada sesama manusia, baik kepada orang yang susah ataupun siapa saja, kita harus mau berbagi. Adik-adik, beberapa tahun yang lalu ada sebuah lagu, yaitu lagu Indonesia, lagu pop, yang seperti ini lagunya. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau belajar, ingat kamu. Nah adik-adik, seperti itu lagunya. Tapi kakak tidak mengajarkan lagu itu untuk adik-adik. Kakak ingin menjelaskan maksud dari kata-kata itu menurut firman Tuhan. Nah, kata kamu kakak ganti dengan kata Tuhan. Jadi, aku mau makan, ingat Tuhan. Aku mau tidur, ingat Tuhan. Aku mau belajar, ingat Tuhan. Nah, maksud daripada kata-kata itu, kakak mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama,
Aku mau makan, ingat Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau makan, walaupun perut adik-adik sudah lapar, tapi adik-adik harus ingat Tuhan, yaitu harus berdoa dulu sebelum makan. Yang kedua, aku mau tidur, ingat Tuhan. Kalau malam adik-adik mau tidur, walaupun mata adik-adik sudah ngantuk sekali, tapi adik-adik harus ingat Tuhan, yaitu harus berdoa sebelum tidur. Yang ketiga, aku mau belajar, ingat Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang berkata, pelajarannya gampang, nggak usah berdoa lah. Nah, tapi adik-adik salah. Walaupun pelajarannya gampang ataupun susah, adik-adik harus berdoa dulu sebelum belajar. Karena adik-adik diberi kepintaran oleh Tuhan. Jadi adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu 3 contoh yang kakak berikan. Tapi ada satu tambahan lagi sebagai yang keempat, yaitu setiap hari Minggu pagi jam 8, adik-adik harus ingat Tuhan, yaitu ada ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik tidak boleh lupa. Terus kakak dengar nih, kenapa sih ibadahnya jam 8 pagi? Aku kan mau nonton Doraemon. Kenapa kak? Dirubah aja jamnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik berpendapat seperti itu, kakak mau bilang adik-adik salah. Karena adik-adik menjadikan Doraemon nomor 1, Tuhan nomor 2. Jadi sama seperti orang kaya yang tadi, menganggap hartanya nomor 1, Tuhan Yesus yang kedua. Jadi tidak boleh begitu ya adik-adik, harus ibadah dulu, baru adik-adik melakukan kegiatan yang lain. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang suka berdoa di rumah? Ada yang bilang, lupa kak, aku malas kak. Ada lagi yang bilang, enggak sempat kak. Nah adik-adik, tidak boleh ya. Adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan di dalam semua kegiatan yang adik-adik lakukan. Jadi adik-adik harus mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Karena Tuhan yang memberikan kita semuanya, jadi kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini itu juga merupakan nasihat bagi kita semua bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan karena firman Tuhan itu memberikan teguran bagi kita dan mengajarkan kita supaya kita menjadikan Tuhan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu aku menjadikan Yesus yang utama. Itu merupakan janji kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebagai respon dari firman Tuhan, kita mau mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan seorang adik layan, yaitu Aletea dari sektor Immanuel, dengan lagu yang berjudul Aku Suka Membagi dari Kidung Ceria 205. Tiap orang di dunia. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, nanti persembahannya ditaruh di dalam amplop, lalu diberikan kepada papa dan mama. Nah, papa dan mama akan memberikannya ke gereja atau disetor ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan.
Adik-adik, kini saatnya kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memimpin kami, sehingga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar tadi dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, supaya kami dapat lakukan setiap hari. Ajarkan kami juga agar kami mau selalu rajin berdoa dan kami juga mau berbagi kepada sesama. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan dan berikan berkat bagi mereka. Juga kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Arena. Tuhan berkati semua pelayanan yang ada. Pendeta kami yaitu Pendeta Inalende, Tuhan berkati. Dan juga semua presbiter Tuhan berkati. PHMJ dan semua unsur pelkat, komisi-komisi Tuhan berkati. Agar pelayanan di gereja kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua menteri dan semua aparat. Tuhan berkati agar mereka dapat melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami masih diliputi dengan virus corona. Ya Tuhan, Tuhan mau campur tangan agar virus corona ini dapat berlalu daripada bangsa kami, dan kami sebagai bangsa Indonesia dapat kembali sehat seperti sedia kala. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan kami yang sedikit agar dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka juga dapat menjadi saluran berkat. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, lalu Tuhan mendengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Okta punya pengumuman nih. Minggu depan ibadah kita masih lewat streaming, lewat Facebook dan YouTube. Yang kedua, pengumuman Kak Okta yaitu adik-adik harus tetap menjaga kesehatan adik-adik. Dengan cara apa? Masih ingat nggak? Ya, betul, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Terus, jangan banyak-banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kalau tidak penting, tidak usah keluar-keluar rumah. Kita di dalam rumah aja bersama keluarga untuk menjaga kesehatan kita. Oke adik-adik? Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan nih. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Mari adik-adik, semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama. Yesus berpesan dalam ayat, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik,
Masih berdiri kan? Kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Tuhan mau bersama kami sepanjang hari ini, berikan kami sukacita, damai dan sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.